lalu itu sampai gambar videonya pun keluar dari CCTV ya. Jadi memang ini naas, orang tua yang memang yang harus tidak diperlakukan demikian ternyata dihakimi massa dengan seenaknya saja. Pertama, saya mengucapkan turut berduka cita, menyampaikan ucapan duka cita kepada si kakek ini yang memang dia nasibnya memang harus menerima kematiannya seperti itu. Kedua, kita meminta pihak kepolisian untuk terus mengusut tuntas ini. Dari mana asal muasalnya sehingga orang-orang di sekitarnya bisa berteriak maling, mengejar motor ini dan memepet motor ini dan menganiaya si supir ini. Padahal itu belum tentu benar. Memang kenapa si kakek tidak berhenti ketika dikejar motor, mungkin itu rasa takut. Nah, dia berusaha menghindar dan mencari kantor polisi. Tapi ternyata sebelum sampai kantor polisi dia sudah dicegat, dapat dan dianiaya. Nggak main-main, ini penganiayaan berat hingga kematian seorang kakek. Ya, ini diancam dengan hukuman bisa 15 sampai 20 tahun dengan pasal 335 dan 338. Karena ini jelas ini direncanakan karena dikejar, digerakkan massa dan dilakukan penganiayaan sampai si kakek ini meninggal dunia. Sudah massa memang untuk ini kan namanya pengeroyokan. Kalau udah massa memang untuk menyampaikan ataupun merebut satu ataupun menangkap satu orang selalu berdalih dengan teriakan maling. Karena dengan teriakan maling ini maka emosi masyarakat itu pasti tidak terkendali. Pasti emosi masyarakat itu meledak-ledak. Nah, inilah yang kadang kalau kita jauh dari agama ya, kalau kita terlalu mudah menjolimi orang, ya inilah akhirnya kejadian seperti yang di Pulau Gadung kemarin. Nah, itu juga saya lihat di daerah-daerah pun seperti itu. Untuk menangkap seseorang supaya memang massa bergerak selalu diumpan dengan teriakan maling atau copet atau apalah yang memang membuat masyarakat itu mudah terpancing dan mudah menghakimi seseorang. Nah, itu yang memang tidak boleh. Disinilah perlu kepolisian mengusutnya. Karena penegakan hukum itu harus dimulai dari masyarakat, kepolisian, sampai yang paling bawah pun harus kita tertib hukum, kita hormati hukum, dan jangan selalu memvonis orang bersalah. Karena belum tentu orang yang kita teriakkan maling itu dia maling. Nah, inilah selalu dipakai dalih meneriakkan maling supaya massa bisa menghakimi orang itu. Kalau dia mengumpulkan massa dan melakukan pergerakan pasti direncanakan. Tapi kalau spontanitas, ya itu sebenarnya juga direncanakan karena dia berharap dengan spontanitas berteriak masyarakat tergerak untuk mengejar orang yang diteriakin itu. Itu direncanakan juga. Nah, itulah namanya pengerahan massa untuk melampiaskan kemarahan seseorang tanpa terlebih dahulu mengetahui apakah orang itu bersalah atau tidak. Namanya ini dia bertindak baru dia berpikir apakah orang ini melanggar hukum atau tidak. Itulah yang tidak boleh. Seseorang itu harus ditanya dulu masalahnya apa, bagaimana, kenapa lari. Nah, itu jadi tidak dihakimi sesukanya sendiri. Pasal 335, 338 itu ancamannya 15 sampai 20 tahun, nggak main-main. Jadi itu yang menggerakkan massa dan yang melakukan penganiayaan itu harus memang diusut. Siapa yang memulai, siapa yang turut serta sesuai pasal 55 KUHP, nah itu mesti diusut. Jadi mata rantai ini dan apa motivasinya, nah ini mesti jelas. Jadi saya sebagai praktisi hukum melihat ini model-model di jalanan sudah seperti itu.
Artinya kita perlu penyuluhan hukum kepada masyarakat, apalagi masyarakat bawah yang masih buta hukum. Perlu kita penyuluhan hukum untuk tidak main hakim sendiri. Artinya segala sesuatu itu harus dikoordinasikan baik dan harus ditanya persoalan apa dan diselesaikan juga secara hukum, tidak dengan main hakim sendiri.